Halo Sagittarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Kim Haki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk kalian di bulan April nanti ya. Ini adalah general reading ya, atau pembacaan umum. Jadi bisa aja resonate, bisa aja enggak ya. Jadi tarik yang positifnya aja, tarik yang resonate-nya aja buat kamu ya. Dan kalau yang positif kita jadikan motivasi, yang negatif kita jadikan antisipasi ya, bekal gitu ya. Oke. Untuk kalian yang ingin personal reading ya, konsultasi coaching ya, konsultasi pribadi itu berbiaya ya. Dan untuk kalian yang merasa perlu pembersihan energi negatif, silakan, atau buka aura negatif ya, buka aura positif, pembersihan energi negatif dan membuka aura positif ya. Alhamdulillah sudah saya jalankan personal reading pembacaan energi ini udah sekitar 3 tahun lebih ya. Jadi dan alhamdulillah sudah bisa sudah banyak ya teman-teman saya gitu ya, yang di luar negeri maupun di Indonesia sendiri. Ya, udah di beberapa negara ya konsultasi sama saya. Alhamdulillah mereka bisa terbantu lah secara pencerahan maupun pembersihan energi gitu ya. Ya, kenapa harus ada pembersihan energi? Karena ya terkadang tuh kita manusia terlalu banyak energi negatif dalam diri karena masalah trauma ya, karena hubungan toksik atau terkoneksi dengan energi-energi magic ya gitu, atau negatif thinkingnya terlalu terbiasa sehingga jadilah setumpuk energi negatif yang perlu dibersihkan gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalian cek energi kalian ya, supaya kita bongkar di sini. Biasanya itu energi negatif itu bisa membawa penyakit ya. Kalau dari magic ya berarti kalian ada konflik dengan teman, atau bisa jadi saudara, bisa jadi pasang kekasih gitu ya. Mungkin hubungan itu toksik karena dia ingin menguasai dirimu, ingin memanfaatkan ya, ingin menguasai harta bendamu, atau memanfaatkan cintamu doang gitu, kebaikan kamu, sehingga dia memagic kamu supaya kamu tuh tunduk sama dia, sementara kamu yang setengah mati, bucin banget, dan dianya cuek. Itu kamu menderita, kamu nggak sadar kalau kenapa ya saya nggak bisa lepas dari dia, padahal saya menderita loh gitu. Kamu udah sadar tapi kamu nggak bisa keluar. Nah, itu berarti kamu sedang terbingkai oleh energi negatif yang dia kirimkan ke kamu melalui magic gitu ya. Dan lagi ada tanda-tanda sakit di beberapa titik di bagian punggung, bahu, di tangan, atau di dada, di kepala gitu ya, bagian mata. Jadi itu efek-efek energi negatif itu dia berpusat di satu titik. Nanti kalian akan merasakan sakit di bagian-bagian tertentu. Itu harus segera dibuka, kalau enggak akan menumpuk menjadi penyakit ya. Misalnya badan kalian ngerasa berat, mager gitu ya, otak kalian sering buntu, bingung mau ngelakuin sesuatu tapi bingung nggak tahu harus gimana gitu, harus mulai dari mana. Dan kalaupun udah dipikirin, nah tinggal dipikirin doang, nggak bisa ditindakin gitu ya, mager gitu. Waktu pas mau melakukan ya kalian bingung harus melakukan dari mana, dari awal. Pokoknya nggak pede, pesimis, cepat tersinggung, sensitif, ragu-ragu, sering bingung. Nah itu energi negatif yang perlu dicek ya. Oke, mari kita baca. Dimulai dari karir dan keuangan dulu, baru kita masuk ke percintaan. Ini semua kartu yang ini sudah saya shuffle ya, dan tinggal dibuka aja. Ini yang pertama ada Queen of Cups dari tarot, dari Romance Angels, ada finance and career. Kemudian ada dari Karen Kay, ada ask for help. Kemudian ada
dari Love Oracle card, yaitu kamera ya. Oke. Dan ini adalah kartu bantuan tarot juga ya. Ini kartu lama, cuman udah di pinggir-pinggirnya tuh udah lembek, jadi saya udah gunting kecilin supaya enak di shuffle gitu kan. Saya senang pakai kartu lama ya, karena dia lebih akrab dengan saya, jadi lebih mudah untuk terkoneksi dengan intuisi saya gitu ya. Oke, mari kita mulai membahas satu persatu, dari mulai karir dan keuangan dulu, baru kita masuk ke percintaan ya. Oke, Sagittarius, mari kita baca tentang karir dan keuangan kamu dulu ya. Di sini ada Queen of Cups, lalu Finance and Career, Ask for Help, Kamera. Oke, di kartu bantuan ada Death, ada Five of Cups, ya. Kemudian ada Queen of Wands dan Knight of Cups ya. Oke. Kalau dalam hal karir, saya melihat kamu ini sepertinya udah cukup lama fokus ke karir kamu ini dan dengan penuh pengharapan ya. Kamu udah berusaha menyemangati diri kamu sendiri untuk tetap bersemangat dalam fokus kamu, pengembangan karir kamu ya, dan intinya ya keuangan yang kamu ingin tingkatkan. Namun saya lihat di sini ada semacam kesedihan atau kekecewaan ya, yang udah lama kamu pendam. Kamu ngerasa dirugikan, dimanfaatin, atau ya mungkin pernah dimanipulasi juga, atau ya pokoknya ini berhubungan dengan keluarga atau orang-orang terdekat, atau yang berhubungan dengan orang tim-tim kerja kamu, yaitu ya mitra-mitra kamu. Ya beberapa kali kamu dibuat down atau nggak pede, khawatir akan tidak berhasil, atau takut gagal. Pokoknya banyaklah kendala-kendala yang terjadi. Tapi kamu berusaha untuk tetap prima, semangat untuk fokus ya. Namun lagi-lagi kamu merasa seperti apa yang kamu usahakan ini demi keluarga kamu, demi orang terkasih kamu ya, tapi semuanya kayak hampir sia-sia gitu ya. Terkadang kamu merasa selalu gak sesuai hati. Kenapa? Apa masalahnya coba? Mungkin kamu kurang bersyukur ya. Atau kamu sudah bersyukur tapi kamu hanya ngerasa ada aja yang selalu datang membebani hidup kamu. Dan kenapa harus kamu yang harus memikul beban itu gitu. Pokoknya di sini ada sesuatu yang tidak, kamu kayak terpaksa harus bertanggung jawab apa yang bukan tanggung jawab kamu. Nah, di sini kamu ngerasa nggak balance, kamu pingin marah tapi nggak bisa, kamu pingin lepas tapi nggak bisa. Akhirnya kamu bertahan dalam senangan kamu itu kayak jadi mendem, jadi dongkol. Sebaiknya kamu banyak bersyukur ya. Di sini ask for help. Ya tentunya keuangan kamu sangat berpengaruh untuk kehidupan cinta kamu. Cobalah timbulkan rasa cinta, jangan timbulkan rasa penyesalan melulu, atau rasa rugi, atau rasa beban. Apa yang ada itu disyukuri aja gitu.
bersyukur kamu masih, walaupun diberikan beban, kamu masih sehat untuk menggapai itu semua. Mungkin aja yang Tuhan titipkan itu lebih di kamu, di mereka enggak. Lalu kapan gitu kamu, kenapa sih orang-orang di sekitar saya ini kok nggak nyadar? Selalu saya yang jadi. Ya karena kamu punya power. Kamu dibekali power, kekuatan, sisi rezeki yang lebih, ya intinya kamu punya jiwa pemimpin, pengendali, pengelola. Ya kamu adalah seorang yang pribadi yang maskulin, ya, yang pejuang gitu, berkarakter pejuang tinggi. Jadi beda banget kamu dengan orang-orang yang kamu jengkelin ini gitu. Maksudnya mereka nggak punya power, yang punya power itu kamu gitu. Jadi mungkin kamu ngerasa beban, merasa rugi, merasa nggak sesuai hati. Tapi alangkah baiknya kamu lebih perdalam rasa syukur. Saya diberikan beban ini mungkin karena hanya sayalah yang bisa meringankan beban ini gitu. Dan buktinya sampai sekarang, di tengah-tengah saya mengeluh selama ini, tapi Tuhan tidak pernah menghentikan rezekiku. Tuhan tidak melemahkan aku masih sehat, aku masih kuat, aku masih punya inisiatif, aku masih berinisiatif, aku masih kreatif, aku masih mendapatkan hasil dari kerja kerasku gitu. Ya, cuman di sini kamu karena kamu terlalu terbawa dengan pikiran negatif atau merasa kecewa yang bertubi-tubi, selalu ngerasa nggak sesuai hati, karena kamu nggak nerimo gitu, karena kamu nggak terima gitu ya. Cobalah di kesempatan di bulan Ramadan ini ya, April ini kan masih Ramadan ya. Kamu di sini kan ada ask for help ya. Jadi minta pertolongan kepada para malaikat. Ya, intinya tingkatkan kedekatan kamu dengan Tuhanmu gitu ya. Mintalah bantuan kepadanya, mengeluhlah kepadanya. Berikan semua pertanyaan yang mengganjal di hati kamu itu gitu, yang kamu ngerasa gak sesuai, ya tuangkan semuanya, ucapkan kepada, maksudnya ungkapkan semua kepada Tuhan. Ya Allah, bagaimana ini gitu. Saya tidak mengerti dengan apa yang terjadi, kenapa saya selalu ngerasa sesak, kenapa selalu saya merasa kecewa, kenapa saya gak bersyukur, kenapa bukan gak bersyukur, maksudnya kenapa saya merasa dirugikan, tidak ada henti-hentinya gitu. Kenapa saya merasa kebanyakan gak diperlakukan dengan adil atau gak sesuai hati saya gitu. Tanya ya. Nah, dengan bertanya ya, ini adalah kesempatan kamu untuk mendapatkan jawaban, karena ini adalah bulan suci Ramadan. Jadi ya, apa yang saya baca di sini bukan hanya untuk para muslim ya, tapi pada agama lain pun. Kalau kalian ngerasa terlalu terbebani, kamu nggak menemukan jalan keluar, kamu selalu merasain apa yang kamu cari selalu dapatnya nggak sesuai dengan hati kamu ya, ask for help, mintalah pertolongan atau tanyakan kepada Tuhanmu ya.
niscaya di sana kamu akan mendapatkan jawaban. Ya, intinya tetap positive thinking. Ya, tetap berkreasi, tetap optimis, tetap semangat ya, tetap kerjakan pekerjaan kamu dengan senang hati, tetaplah bersyukur dengan fisik kamu, dengan kemampuan kamu, ya, dengan integritas kamu, tindak keahlian kamu, potensi diri kamu, kebisaannya kamu, kelincahannya kamu. Bersyukur, syukuri saja dulu itu. Dulu ya, saya pernah berada di posisi ini. Ya, ini kan ada apa nih? Kamera ya. Remind scanning, keepsake, ya, participation, learn from the past, make memories. Nah, ini mengingatkan saya tentang masa lalu saya. Jadi saya sedikit cerita ya. Saya tuh paling nggak suka membebani orang lain. Saya paling nggak suka minta-minta. Saya nggak suka terlalu meminta bantuan orang. Saya lebih suka membantu orang. Akhirnya satu saat ketika saya berhasil dalam bisnis saya, ya, karena jiwa penolong saya itulah yang membuat banyak orang suka datang ke saya untuk meminta bantuan, gitu. Ya, saya senang dan saya berterima kasih kepada orang-orang itu karena dengan kedatangan mereka, orang-orang yang membutuhkan, membuat saya bisa beramal. Saya bersyukur ya, alhamdulillah. Nah, ada satu titik di mana saya ngerasa ketika kan kita kan nggak selamanya naik ya, ada naik turunnya, grafiknya ya. Jadi kadang kita ada, kadang kita nggak ada. Tapi karena mereka taunya kita ada aja, karena selalu setiap mereka minta bantuan, kita selalu memberi. Di saat mereka datang, kita lagi nggak ada nih ya. Ya, terpaksa dalam pas-pasannya kita harus, walaupun kita hidupnya juga masih, kita yang kita punya ini masih pas-pasan, dalam keadaan pas-pasan, belum ada lebih. Terpaksa kita keluarin aja gitu, membantu, gitu. Tetap membantu, gitu. Dari situ timbul pertanyaan sama diri saya, kenapa sih? Saya nggak suka loh mereka kok nggak bisa gimana ya, kan kalau kita lagi nggak punya terus orang minta bantuan itu kan terkadang kita jadi negatif thinking ya, kita jadi jengkel juga ya, karena mereka nggak tahu loh kalau kita lagi susah, mereka taunya kita selalu ada aja gitu. Nah, ternyata tuh saya dapat petunjuk, ada bisikan bilang gini, mungkin pertama gini, saya nanya, kenapa ya kalau saya susah, saya malu banget minta bantuan kepada saudara, teman, atau tetangga. Berat sekali mulut saya untuk mengucapkan pinjam pun, apalagi minta. Nah, di situ setelah saya bertanya dan berpikir seperti itu, tiba-tiba tuh muncul jawaban gini melalui intuisi saya, bisikan, mungkin kamu ditakdirkan untuk memberi, mungkin kamu ditakdirkan untuk membantu, jadi kamu harus terima itu. Kamu jangan takut, di saat kamu lagi nggak ada nggak usah takut. Kalau kamu bisa memberi ya beri, kalau nggak bisa ya udah ditolak aja dulu. Nanti ketika ada baru kamu berikan. Cuman kebiasaan kita kalau udah membantu orang ya, atau kita yang menjadi tulang punggung, ketika nggak ada, kita nggak bisa memberi, ya, menyenangkan keluarga,
memberikan menafkahi misalnya anak kita mengeluh ingin beli ini beli itu, biasanya lagi ada ya ada, lagi nggak ada itu yang parah, bikin kita pikirannya 2 kali lipat, mikir setengah mati. Ya, kita tuh kayak yang kesusahan gitu, dari mana saya dapat duit untuk cepat memenuhi kebutuhan si dia, anak saya, saudara saya, teman saya, dari mana itu, seolah-olah ya gimana ya, kita yang pusing mikirnya. Jadi kalau orang datang meminta bantuan terus kita nggak bisa ngasih karena belum ada, itu beban berat buat kita, karena ya kita ngerasa kesusahan mereka adalah kesusahan kita juga. Apalagi kalau ternyata kita nggak bisa membantu meringankan kesusahan mereka, itu yang bebannya lebih berat pada kita. Kita tuh lebih baik kita susah sendiri daripada kita melihat orang susah gitu. Itu jiwa-jiwa penolong tuh seperti itu ya. Jadi saya berpikir aja langsung, saya berpikir gitu, saya bilang, oh mungkin kamu udah ditakdirkan tangan kamu itu untuk memberi, bukan meminta. Maksudnya pemberi bukan peminta. Kamu bertugas meminta kepada Tuhan dan kamu bertugas untuk mengelurkan bantuan dari kedua tanganmu itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi harus menerima itu. Lah, kalau kita hidup pas-pasan jangan takut. Kalau niat kamu sudah mentok ke situ, ya kalau kamu sudah menjadi orang yang suka membantu, ya udah berjalan aja dengan dirimu sendiri. Tapi gini, dari situ saya belajar ya. Terus pas saya down ya, waktu itu saya memang ada problem yang membuat saya keok ya. Bisnis saya hancur, saya susah setengah mati, uang 1.000 pun gak ada di tangan, tapi saya malu ya. Saya kembali dari nol lagi ya. Saya pergi mencari pekerjaan di luar dengan gaji yang kecil banget, padahal yang tadinya saya menjadi bos kecil, bisa menggaji orang. Tiba-tiba saya jatuh, saya kerja lagi di tempat orang ya, di wira swasta, tapi gajinya sangat tidak wajar. Dalam keadaan sulit begitu, saya nggak bisa meminta bantuan orang lain. Kenapa? Menurut saya berat untuk meminta bantuan. Kalaupun saya minta bantu tuh kayak malu banget ya. Tapi Tuhan itu melihat kita tuh sangat dekat, makanya ada aja bantuan dari Allah ya. Dari situ saya belajar untuk mengatur diri saya supaya ketika ada ya, bantulah orang yang tepat. Tidak harus semua orang kita bantu, karena di saat kita sulit belum tentu semua orang bisa mengulur lebih dari satu orang. Satu aja sulit mau membantu kita, apalagi 20 orang yang tadinya kita bantu. Enggak. Jadi saya sempat kecewa sih waktu itu. Kenapa orang-orang yang saya bantu kok mereka nggak bisa membantu saya gitu ya. Kenapa orang-orang yang saya bantu kenapa nggak bisa meringankan beban saya waktu itu. Siapapun mereka ya, saya banyak kecewa di situ. Tapi saya belajar tidak harus mengharapkan bantuan dari orang yang kita bantu, dan belajarlah dari kesulitan. Ketika kita lagi ada, bantu
orang, tapi pada orang-orang yang benar-benar tepat gitu ya. Ada kesalahan orang tuh yang mereka tuh bangkrut terus kecewa sama teman-temannya, padahal kemarin dugem bersama ya, traveling bareng di kalian yang traktir, pokoknya jalan-jalan bareng ya, refreshing bareng, senang doang, saat susah ninggalin. Baru tuh keluar kata-kata itu, nyindir-nyindir, nggak usah, nggak perlu. Jadi kita down itu adalah pelajaran besar yang harus kita pegang ya. Kita apa ya ini ya, belajar dari masa lalu ya. Jadi usahakan ketika kamu punya, bantulah orang yang tepat aja, jangan semua orang kamu ini. Jadi makanya masalah finansial itu sangat sensitif, nggak boleh kita terlalu pamer, nggak boleh orang tahu soal keuangan kita, mau saudara ke mau teman ke, nggak boleh. Itu adalah rahasia kita ya. Mau pasangan kita ke, kalau dia tahu semua keuangan kita, terus dianya manja, dia bergantung kepada kita, terbiasa dia selamanya, dia menjadikan kita ATM berjalannya atau apa ya, tulang punggungnya kembali ya. Nah, kalau kamu perempuan, kalau kamu laki-laki, intinya kalau lagi ada, jangan gunakan untuk berfoya-foya dengan orang ketiga, teman-teman doang. Mendingan kamu tabung ya. Kalau kamu sudah menikah ya, kamu pikirkan kebutuhan tak terduga dalam rumah tangga kamu. Kalau kamu masih pacaran ya, kamu tetap haruslah sebagai laki-laki harus punya tabungan ya. Kalau kamu sudah berumah tangga tapi kamu perempuan yang menjadi tulang punggung ya, kamu bersyukurlah masih diberikan kesehatan dan sisi rezeki yang lebih besar daripada suami kamu ya. Semakin kamu menuntut dia untuk menjadi membesarkan powernya, kalau dia punya kapasitasnya hanya seperti itu, diberikan oleh Tuhan kelebihannya seperti itu, ya udah, kamu nggak bisa maksa. Jadi ask for help berarti kamu meminta bantuan lagi kepada Allah supaya memberikan dia hidayah, petunjuk, supaya kalau memang suami atau istri kamu ya apa ya, tidak bisa meringankan beban kamu atau lebih kreatif gitu ya, kamu pingin dia kreatif supaya bisa saling membantu gitu ya, mintalah bantuan kepada Tuhan supaya kalau kamu sudah kehabisan ide, tolong dong berikan ke dia supaya kita bisa bekerja sama gitu. Jadi pertama-tama untuk bisa kita merubah keadaan, situasi dan kondisi keuangan kita, kehidupan kita ya, itu adalah dan kebahagiaan kita itu adalah mulai dari diri sendiri. Berubah, kita yang harus rubah diri kita, lalu rubah pola pikir kita ya, rubah cara pandang kita, baru kita tunjukkan sikap kita kepada orang-orang yang monoton ini, supaya gimana mereka bisa mengikuti kreativitas kita yang menghasilkan. Jangan ngotot, jangan pesimis ya, jangan langsung menjudge bahwa dia nggak akan bisa, tetapi tunjukkan bahwa ini loh dan gini loh gitu ya, dengan cara kamu yang berbeda. Yang tadinya kamu caranya kamu harus gini dong, kamu gini, jangan, diganti dengan saya yakin kamu pasti bisa yang ini gitu. Coba kamu lihat yang ini bagus ya, kamu bisa nggak bikin ini, saya kasih challenge ya, kalau kamu bisa kamu hebat gitu. Terus kalau apa yang dilakukan, apa yang dia berikan walaupun sedikit, berterima kasih dan memujilah, siapa tahu dari situ dia mau bangkit ya.
Tapi kalau tidak, ya sudah, minta tolong kepada Allah aja. Atau mungkin kamu perlu pembersihan energi negatif nih, supaya kamu bisa lebih terinspirasi gitu. Lebih inspiratif gitu, lebih kreatif, lebih bisa merubah pola pikir kamu, lebih berkembang dengan cara lain daripada kamu dongkol-dongkol aja. Itu kan bikin kepala otak jadi buntu ya. Tapi cobalah membersihkan energi negatif kamu dengan mendekatkan diri kepada Ilahi, kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Maka di situ kamu akan diberikan pencerahan secara gaib gitu dari Allah. Kalau kamu khusyuk ya, niatnya memang kamu benar-benar fokus khusyuk gitu ya dengan ibadah kamu, maka saya yakin pasti kamu akan mendapatkan ilham, petunjuk atau hidayah yang membangunkan pikiran kreatif kamu, sehingga kamu otak kamu tuh sibuk memikirkan ide-ide kreatif dan kamu langsung action untuk merubah hidup kamu menjadi lebih baik gitu, lebih bahagia, lebih menempuh hidup dengan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan positive thinking, sibuk dengan kreasi, berkreatif, sibuk dengan kreativitas yang lebih menghasilkan daripada kamu duduk mikir doang, ngeluh, habis waktu ya, habis waktu untuk mikir ya. Jadi ask for help ya, daripada kamu habiskan waktu kamu seharian atau berhari-hari untuk berpikir tentang hal-hal yang tidak sesuai hati, mendingan kamu membuka hati, membuka pikiran kamu untuk mencari ide-ide yang bisa merubah hidup kamu. Sibuklah merubah diri, merubah pola pikir, supaya kamu bisa melihat banyaknya ternyata yang bisa kamu kelola menjadi uang, menjadi cuan. Di depan mata kamu sana tuh ternyata ada yang bisa kamu sulap dengan otak kamu itu. Lebih baik begitu daripada kita duduk mengeluh dan mengamuk dalam hati tentang beberapa orang yang membuat kita terbebani ini gitu ya. Kalau dalam hal cinta, kalau dalam hal cinta saya melihat di sini udah jelas di sini ya. Kamu terfokus pada hubungan LDR-an. Kamu ngerasa beberapa dari kalian ini hubungan LDR-nya lebih membahagiakan, lebih membuat kamu bersemangat ya, lebih bergairah, lebih membantu kamu bangkit ya, daripada orang yang sudah hidup dengan kamu selama ini. Kamu ngerasa gitu ya. Kenapa ya? Kamu ngerasa hubungan ini membuat kamu bangkit dari keterpurukan. Tapi semakin kamu jalani hubungan seperti ini, sama aja kecewanya, karena berjauhan ya. Kapan ketemunya gitu? Kapan terwujud? Jodoh gak sih? Pertanyaan-pertanyaan itu menyedihkan ya. Kenapa ya? Kenapa ya hidup gue gini? Kenapa ya percintaan saya seperti ini? Gitu. Ya, beberapa dari kalian ini udah pernah dikecewakan oleh pasangan kalian ya, masih pacaran atau sudah pernah menikah. Yang jelas kalian pernah dikecewakan oleh orang ketiga atau pihak ketiga yang merusak hubungan kalian ya.
Ya, itu sedih banget, itu hancur banget ya. Akhirnya kamu menjadi pribadi yang keras gitu. Kamu udah gak mau sibuk lagi dengan beberapa dari kalian ini, udah gak mau sibuk lagi dengan percintaan, tapi lebih ke fokus kepada karir dan keuangan kalian aja. Ya, tapi ya Tuhan Maha Adil ya. Untuk kalian yang ngerasa resonate, cobalah tingkatkan kedekatan kamu dengan Tuhanmu ya. Tingkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kamu ya, ibadah kamu itu ya. Bertanyalah kepada Allah, manakah jalan yang harus aku pilih? Apakah aku harus sendirian? Apakah aku masih layak memiliki teman hidup? Apakah aku masih bisa mendapatkan cinta sejati? Apakah aku punya teman hidup yang bisa bekerja sama mengarungi hidup ini? Ya. Atau apakah pasanganku ini bisa lebih baik, berubah sesuai yang hamba inginkan? Setelah kamu berikan pertanyaan, insya Allah kamu akan diberikan jawaban oleh alam semesta, oleh Ilahi Rabbi. Di sini ada seseorang yang akan datang ke dalam kehidupan kamu ini. Dia menawarkan cinta yang membahagiakan ya. Orang ini akan menolong kamu keluar dari situasi toksik kamu ya, membawa kamu keluar dari masa lalu yang toksik. Beberapa dari kalian ini sudah pisah lama tapi belum keluar dari traumatik kalian. Jadi ada seseorang yang akan datang, ask for help ya. Mungkin kalian akan dibantu kalau kalian mendapatkan petunjuk bahwa kamu harus membersihkan energi atau ya setidaknya mencari pencerahan ya. Ikuti itu ya. Ya, karena kamu sangat membutuhkan bantuan ini gitu. Pada kalian ini mengalami kesedihan, traumatik, kekecewaan, kerugian. Kalian jadi pribadi yang jadi kayak kaku, keras hati. Kalian kayak gimana ya, gak happy banget, penuh dengan ketakutan. Kalian sudah gak tertarik lagi untuk jatuh cinta. Kalaupun kayak udah putus asa gitu, kalian hanya menghabiskan hari-hari kalian dengan kesibukan bekerja ya. Kalau dalam hal keuangan kalian tuh aman ya, aman. Keuangan kalian yang meningkatkan keuangan kalian hanyalah rasa bersyukur kalian itu ya. Ketika kalian bersyukur, disitulah rezeki kalian akan bertambah ya. Di bulan April ini ada aja, mulai dari bulan Ramadan ini tuh ada aja rezeki yang mengalir ke saku kamu ya gitu. Beberapa dari kalian yang mencari cinta, saya melihat di sini kalian akan ketemu dengan seseorang yang seumuran dengan kalian atau dia lebih muda dari kalian. Yang jelas dia ini soulmate kalian ya, di luar dugaan gitu, di luar dari ekspektasi kamu. Ternyata yang kamu dapatin jodoh kamu ini adalah orang yang benar-benar luar biasa, luar dari dugaan lah gitu. Orang yang lebih baik gitu daripada orang masa lalu kalian ya. Tapi ketika kalian mendapatkan cinta yang baru ini, orang lama masih mengincar kalian, tapi sayangnya kalian udah gak tertarik karena dia sudah terlalu merugikan gitu. Oke, sampai di sini ya. Semoga ini cukup menggambarkan. Jika kalian ingin personal reading, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah terpampang di layar video saya, 085243062660 ya. Konsultasi
coaching, personal reading, atau pembacaan energi atau buka aura, itu berbiaya. Silakan kontak saya, murah-murah aja ya. Oke, semoga membantu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sagittarius.